Saya orang yang pada saat diumumkan ini langsung berpendapat, alhamdulillah sepertinya Presiden Prabowo sudah tidak omon-omon lagi. Itu pernyataan saya. Karena saya membacanya begini, oh Presiden Prabowo mengerahkan seluruh kekuatan untuk memberantas korupsi. Itu yang ada di kepala saya. Karena berkali-kali saya tegang terus menghadapi pernyataan Pak Prabowo tentang korupsi. Pidato pada pelantikan keras sekali, habis itu dia mau mengampuni, habis itu bergelombang terus. Jadi saya was-was. Nah muncul ini menjaga. Dan saya memaklumi penjagaan itu. Kenapa? Kita contohlah, penertiban kelapa sawit. Itu DL Sitorus 20 tahun lalu tidak bisa 41.000 hektar tidak bisa disita oleh siapapun. Dieksekusi oleh siapapun. 41.000 20 tahun lalu. Inkrah. Artinya ada penghalang dong. Terus maju dibentuk Satgas. Yang tadi bukan Luhut ketuanya. Tapi saat itu dibuka ruang untuk mau dinegosiasi. Ya kan Pak? Nah, bahaya nih. Tahu-tahu datang Pak Prabowo, no, ambil alih dulu oleh negara. Nah ambil alih dulu oleh negara, sekarang sudah 1,2 juta hektar. Bapak dan Ibu paham, PTP kita tuh kebunnya hanya 600.000 hektar sejak zaman Belanda. Dan kira-kira akan mencapai 3 juta hektar. Artinya ada upaya betul-betul untuk mengambil aset-aset negara dari para koruptor. Jadi agendanya sangat besar. Yang kedua, kita ingat Pak Prabowo menyatakan, hei aset-aset negara yang dikuasai di GBK, di Halim, di Kemayoran akan diambil juga. Kita tahu siapa yang menguasai aset-aset itu semua. Kita tahu, nggak ada bisa nyentuh. Nah, kita tahu mereka juga sedang menyiapkan untuk masuk ke tambang. Tambang ini lebih rumit lagi. Nah, jadi saya membayangkan sebenarnya ini ada agenda besar untuk menyelamatkan aset negara yang perlu perlindungan. Itu bacaan saudara saya. Saya tidak masuk tentang apa tentara Polri itu ya. Yang penting kalau perlu Saididu juga dibawa ke sana menjaga. Jangan hanya tentara. Kalau demi pemberantasan korupsi. Oke? Yang kedua, kita lihat gelombang judi online. Begini terus, muncul. Siapa tahu ini juga mau disentuh. Penyelundupan sama. Narkoba sama. Nah, jadi yang saya ingatkan bahwa penjagaan TNI ke kejaksaan adalah tujuannya melaksanakan agenda-agenda yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai tidak terjadi itu, maka rakyat pasti kecewa. Apa hubungannya TNI bawa ke sana kalau hanya untuk menjaga menjaga fisik saja. Nah, jadi menurut saya menunggu hari-hari ini turun perintah atau turun kasus sangat besar dibuka dan TNI menyatakan kami ada menjaga agar kasus ini memang bisa diberantas. Itu yang kami tunggu. Tapi kalau kosong sama dengan nggak ada juga hasilnya, korupsi Pertamina tetap pinggirannya tidak hanya pinggirannya disentuh, ya kepercayaan penempatan TNI akan turun. Kalau nanti tambang tidak bisa juga disentuh, maka kepercayaan turun juga. Nah, jadi mungkin saran saya segeralah isi penjagaan ini agar terjadi itu. Begini, kita harus ingat negara kita ini sudah sangat bahaya terhadap ekonomi ilegal. Nah itu harus diberantas segera dan itu semua terjadi. Hitungan saya PDB kita mungkin sekarang sudah 20.000 triliun. Hitungan kasar saya uang ilegal yang beredar itu 5.000 sampai 7.000 triliun. Dari mana itu? Cobalah masa hakim di bawah bantal sudah 1 triliun.
Bukan di hakim, calo. Hah? Calonya. Nah, udah. Itu masih di hakim, ya calonnya juga apalagi gitu kan. Jadi perhitungan saya, mungkin kemarin PPATK menyatakan yang transaksi korupsi 900 triliun. Hampir 1000 triliun. Yang transaksi loh. Bayangkan yang tidak transaksi, kalau 2 kali lipat 2000 triliun loh. Tambang pikiran saya juga sekitar segitu. Judi online sekitar 1000 triliun. Kemudian penyelundupan 1000 triliun, narkoba ribuan triliun. Jadi kalau TNI ditempatkan untuk memasukkan uang ilegal ini menjadi legal, maka kita hormat. Kita sangat hormat. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Saya menyatakan begini. Saya paham betapa susahnya di lapangan. Pasti orang menyatakan, orang begini, nanya saya, kenapa banyak TNI itu ditugaskan di perkebunan? Sebentar dulu, itu betul-betul perlu di sana karena itu perkebunan tempat uang ada di sana, semua bisa. Nah, jadi sekarang saya membacanya dari segi penyelamatan ekonomi Indonesia dengan penegakan hukum, dengan Presiden Prabowo mengeluarkan semua kekuatannya untuk melaksanakan itu. Itu bacaan saya. Yang bisa dilakukan adalah mengamankan penegak hukum agar berani melakukan itu. Karena kami tahu, kami juga agak gaul lah. Mereka udah diancam-ancam juga di bawah, Bang. Gampang mengancamnya karena sawit itu panen tiap hari, nyogoknya gampang gitu loh. Jadi nggak ribet-ribet amat tentu. Nah, itulah. Jadi saya berharap agenda berikutnya adalah mungkin Presiden Prabowo, oke, Kejaksaan Agung, saya udah jaga kalian. Sekarang saya minta seluruh aparat melakukan itu. Dan kita harus ingat bahwa memang penertiban ini tidak bisa dilaksanakan secara normal. Ini harus abnormal karena memang kejadiannya sudah tidak normal. Jangan pernah berharap bahwa ini dilakukan secara normal. Jadi saya menyatakan sekarang, penempatan TNI menjaga kejaksaan adalah keadaan darurat negara untuk menyelesaikan korupsi, penyelundupan, narkoba, judi online, dan uang haram. Ekonomi uang haram. Itu saya pikir definisi penempatan TNI ke sana untuk itu. Nah, jadi saya harapkan ini yang diperlukan masyarakat. Kalau ditanya, bukan dasar-dasar hukumnya, apa itu jasa kalian dibawa ke sana? Ya kan Pak? Nah, itu harusnya yang keluar. Bahwa kami ditugaskan, ini masalahnya komunikasinya kurangin. Saya membacanya demikian. Saya membacanya demikian, kenapa? Karena banyak sekali agenda-agenda besar Presiden Prabowo yang saya yakin betul akan menghadapi tantangan sangat besar oleh oligarki, oleh para perampok, oleh para mafia. Itu pasti menghadapi. Coba Bang Karni kita bayangkan orang yang menyebutkan akan mengambil aset Gelora Bung Karno. Kita tahu semua siapa yang mau aset Gelora Bung Karno. Ya, semualah ada di situ. Nah, itu sama dengan Pak Prabowo menyatakan, kalian perampok-perampok, kita berhadapan sekarang. Itu kira-kira pernyataannya, pernah nggak ada yang berani menyentuh Gelora Bung Karno? Nggak ada. Nggak ada yang berani. Nah, itu saya pikir saya bacaannya gitu Pak. Jadi, nah saya berharap agar diskursus tentang kenapa TNI ditempatkan, mohon dikasih tahu apa tujuan penempatan itu. Bukan sekedar bahwa menjaga itu. Ada agenda apa di balik itu sehingga dibutuhkan tentara untuk menjaga kejaksaan. Itu kira-kira yang saya harapkan dari pemerintah, bukan dari TNI. Nah, kita tahulah tidak mungkinlah Panglima TNI mengeluarkan telegram, tidak mungkinlah Kasat mengerahkan pasukan tanpa persetujuan Presiden.
tidak mungkin presiden mengerahkan TNI kalau tidak ada agenda besar. Yang masalahnya agenda besarnya tidak diberitahu. itu yang masalahnya. Ya mudah-mudahan saya tidak salah ngarang. Mudah-mudahan harapan saya itu didengarkan oleh presiden bahwa, saya ulangi, penempatan TNI untuk menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia tujuannya adalah melawan koruptor, melawan penyelundupan, melawan mafia, memberantas judi online, dan lain-lain untuk menyelamatkan ekonomi dan rakyat Indonesia. Itu saya pikir harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan satu untuk Pak Sedidu. Kalaulah benar TNI dikerahkan menjaga kejaksaan, karena kejaksaan diharapkan memerangi korupsi atau koruptor. Kenapa hanya kejaksaan? Sementara ada lembaga-lembaga lain yang juga urusannya korupsi. KPK misalnya. Bahkan Polri. Kenapa yang harus dijaga cuma kejaksaan? Saya melihat begini. Mungkin saja, udahlah, daripada saya jaga semua nggak jelas, mending satu aja sudah jaga dulu. Ya, terpaksa. Daripada saya jaga KPK hanya se-Indonesia, kalau kejaksaan saya seluruh Indonesia saya bisa pakai. Yang kedua, mungkin juga sudah membaca, siapa tahu penjaga ikut pemain juga kan. Itu yang problem, bahaya sekali. Kan saya kasih contoh begini, Pak. Contoh tadi eksekusi lahan inkrah DLC Torus 41.000 hektar, kami tahu Pak kenapa nggak bisa dieksekusi. Karena penjaga ikut jadi pemain. Nah, itulah kita harapkan jangan sampai jangan sampai TNI yang selama ini menjaga jangan sampai tergoda juga main, kira-kira. itu yang paling kita ini kan. Tapi itu saya pikir bayangan saya begitu Pak, karena saya pengalaman kita lihat di tambang lah. Kalau lembaga itu juga ikut menertibkan tambang, saya yakin tidak akan bisa tertib. Karena ada juga oknumnya banyak yang itu mungkin itu masuknya karena apa. Nah kalau yang kejaksaan kelihatannya masih agak jauh tuh ikut tambang tuh. Tapi kalau yang itu kelihatannya saya was-was bahwa kalau itu disuruh malah terbuka semua rahasianya. Makasih.